Jadi si pengrajin itu tong dikamanakeun nya eta mah. Halo Sobat Langit, kali ini saya akan mereview gelasan asli Purwakarta. Nah, ini namanya gelasan The Ribbon Kite Fighter Purwakarta. Di sini berbagai macam varian, ada matot, ada molor. Nah, kita langsung tanya ke ownernya, Pak Mul. Ya, Ini gelasan, tolong dijelaskan mana matot, mana molor, terus kapan launchingnya nih? oh ya, nih saya satu-satu ya teman-teman ya. Ini gelasan ribbon untuk molor. Molor ya. Ya, ini kebetulan yang paling baru, yang terbaru kemarin ini kita buat. Teksturnya halus ini. Ini molor 018. Ini bahannya hijau, bobin hijau. Terus ini molor, ini masih di molor, ini ukuran 022. Bahannya ini Arida, ini halus juga. Kemudian ini sama, cuman ini 022, ini agak sedikit kasar teksturnya. Ini molor juga. Kemudian ini 020. Ini nih. Ini bahannya bobin kuning dulu. Bobin Nah, kuning. ini udah lama, ya, udah lama di saya ini. Kemudian ini sama dengan yang ini. Cuman ini beda ukuran closing-nya aja. Terus ya ini 020-nya nih. Ini molor, ini bahannya Arida. Bahan dari 024. Jadinya? Ya, 25, ini 025. Jadinya 020. Gitu. Terus nah, sisanya ini matot. Ini ukuran 020 matot. Ini bahannya abu. Nih. Kemudian ini 022, ini bahannya mungkin pernah dengar ya, Bung Monster. Ini bahannya, ini gelasannya. Ini. Kemudian ini yang terbaru, bahannya gold. Nih yang gold nih. Ini bahan dari 028, ini jadinya 023. Berapa yard itu? Ini 3000 yard nih, 3000 yard. Kemudian ini 022-nya, ini bahan gold juga. Sama dengan ini nih, satu angkatan nih. Dan ini bahan gold juga, cuman ini ukuran besar, 024. Ini yang mengantarkan kemarin Pornas juara. Oh, yang Kang Iyem itu ya? Ya, tuh. Terus ini yang ukuran baklit, ini 6000 yard. Ini bahannya abu. Ini ukuran 022. Ini 6000 yard nih. Bahan abu. Kemudian ini 023-nya, ini sama bahan abu juga, abu monster juga. Gitu. Untuk pecinta layangan aduan khususnya Purwakarta, sekarang Purwakarta memiliki produk ya, nama mereknya itu The Ribbon Kite Fighter Purwakarta. Ini ownernya ini Pak Mulyana, member Pelangi Purwakarta sekaligus wakil ketua Pelangi Purwakarta. Dan launchingnya itu kapan-kapannya nanti kita tanya langsung ke ownernya. Dan yang pasti untuk Purwakarta, wilayah Purwakarta, kalau ingin mesan atau ingin beli ke gelasan The Ribbon, bisa langsung hubungi ke ownernya langsung. Untuk luar kota juga bisa langsung hubungi ke ownernya langsung. The Ribbon ini dijual untuk seluruh pecinta aduan layangan Indonesia. Karena cuman untuk harga bocorannya berapa Pak Mual untuk matot, molor gitu. Nah, untuk harga kebetulan saya belum menghitung ya Kang Dadang, karena secara awal sih
memang tidak disiapkan untuk dijual ke pasar. Jadi untuk menghitung overhead produksinya itu ya belum sampai ke situ saya, karena tadinya kan memang ya karena bukan untuk dijual, tapi kalau misalkan nanti akan dijual otomatis saya harus menghitung. Jadi untuk yang saat ini kita pajang di sini nih belum ada, untuk kisaran harga tuh saya belum bisa menentukan ini berapanya, karena ya ini kan ini udah tahunan, sebetulnya udah ada yang tahunan ya, saya juga udah lupa berapa biaya-biayanya. Jadi memang yang saya pinginkan dulu itu hasilnya maksimal aja gitu, jadi nggak memikirkan biaya produksi berapa, yang penting hasilnya bagus gitu. Untuk gelas sendiri Bon, ini ukurannya itu klosannya itu ada yang 2000 yard, ada yang 3000 yard, 4000 yard, dan 6000 yard. Kenapa nggak dibikin 2000 yard semua gitu Pak Mon? Nah gini, kayak ini kan matot ya, dibikin 6000 yard. Saya ngingetnya tuh untuk penghematan di budget sih, lebih ke budget. Kemudian ketersediaan klosannya juga waktu itu tuh karena adanya di 6000 yard. Kemudian saya kenapa nggak molor di 6000 yard? Karena saya berpandangan seperti ini, untuk molor sendiri di 6000 yard tuh kurang bagus. Setelah saya teliti ya, setelah saya pelajari, itu dalamnya tuh dia keriting gitu, dan kadang ada yang rapet gitu loh, lengket gitu dengan gelasannya lagi. Makanya saya antisipasi kayak untuk molor tuh ya paling besar saya di ini nih di 4000 ya, nggak lebih dari ini. Saya selalu antisipasi untuk besarnya klosan itu nggak lebih dari 4000 ya gitu. Kemudian ukuran gelasan juga kan ini beda-beda ya, ada yang 022, ada 020, ada yang 018. Jadi memang saya sesuaikan dengan apa ya, untuk gaya permainan sih, lebih ke gaya permainan setiap player. Karena terus terang nih Kang Dadan, saya tuh belum jual ke pasaran gelasan tuh, hanya untuk member sendiri sebetulnya. Jadi memang saya pelajari itu untuk kepentingan tim sendiri. Sebelumnya itu seperti, tapi karena sudah banyak yang bertanya kemudian menanyakan dijual atau tidak, itu udah banyak, makanya ya udah saya pikir-pikir coba aja untuk meramaikan masalah kerjasamanya di luaran. Ya udah saya coba untuk menjual tapi nanti ke depannya gitu. Nah ini kayak 018 ini untuk pemain yang benar-benar pemain seot gitu, saya siapin karena di member saya sendiri kan ada yang memang pemain full seot, ada yang freestyle gitu. Makanya kayak gelasan juga nih, gelasan apa ada yang 024 sampai ke gede gitu, ukuran 024. Jadi memang ini gaya mainnya dari playernya sendiri, memang dia hobinya tuh kayak adu banteng gitu kalau main tuh. Makanya saya siapin yang besar untuk adalah salah satu pemain memang saya siapkan ukuran besar. Terus kemudian yang 022 nih yang memang dia lebih fleksibel mainnya tuh, karena ini disiapkan untuk gaya main bisa tempel, bisa jebret langsung gitu, karena bahannya dan saya dari bahannya juga memang saya persiapan seperti itu. Jadi tiap ukuran tuh karakternya beda-beda Kang Dadan. Jadi dan ramuannya juga beda-beda, tiap ukuran tuh memang saya siapkan seperti itu. Ada yang memang kadar untuk bertahannya kuat, ada yang lebih mengutamakan keserangan gitu, ke attacker ininya tuh memang beda-beda takarannya tuh. Kayak misalkan untuk dia spesialis adu banteng, berarti kan otomatis itu daya serangnya tuh harus tinggi ya, otomatis kadar untuk serangnya tuh saya tambahkan lebih, persentasenya itu. Kalau dilihat dari ukuran gelasan ini paling kecil Pak Mo 2000 yard ya. Kalau pemain musiman itu kayaknya, maaf bukan merendahkan, untuk bocil lah ini saya rasa nggak dari harga nggak kejangkau. Apakah mau bikin yang lebih kecil dari ini, misalkan 1000 yard kah atau gimana?
biar semua kalangan itu bisa, kalau ingin gelasan dari Bon itu bisa mendapatkan dengan budget yang keukur lah. Ya. Ini Kang Dadan, sebelumnya kan saya segmentasi pasarnya itu bukan untuk menjual, dan untuk saya siapkan semua gelasan tuh untuk kelas turnamen. Beda kalau misalkan berbicara yang tadi ya bocilan untuk harga terjangkau seperti itu. Artinya kan itu juga saya harus melihat ke biaya produksinya. Nah, untuk saya buat itu memang di 2000 ya. Sekarang itu kedepannya mungkin saya akan memikirkan dengan biaya rendah tapi hasilnya maksimal, tidak menutup kemungkinan nanti saya akan mengeluarkan produk yang memang ukuran-ukuran yardnya sedikit gitu. Misalkan kayak tadi snap terus bogel, BB kayak gitu. Nah itu tentunya beda segmennya juga beda, itu untuk kelasan bukan untuk turnamen, jadi mungkin materialnya juga akan berbeda dengan ini. Secara kualitas, ketahanan, kemudian daya serangnya juga akan berbeda. Jadi kedepannya kalau misalkan nanti memang pasarnya memungkinkan untuk masuk ke situ, akan saya siapkan gitu. Tapi kualitas juga tidak terlalu dengan yang sekarang lah, kelasan misalkan bogel yang kayak gitu ya, di kelasan kecil untuk bocil mungkin saya akan coba dengan biaya serendah mungkin tapi kualitas di atasnya gitu. Tapi kalau misalkan sekarang ada yang butuh, ada yang minta, pengen, kalau minta makan nggak mungkin ya. Kan malu mereka juga minta, kalau misalkan beli 1-2 dikasih nggak? Justru nggak dijual, kadang dikasih. Yang udah gitu. Jadi saya bingung, jadi nggak, harganya itu berapa gitu loh, nggak tega. Berarti saya juga mending pura-pura beli, nanti ujung-ujungnya dikasih gitu ya. Hah? Oke Sobat Langit, karena sudah dikupas tuntas sama ownernya langsung dari Bon Purwakarta ya, dari Bon Purwakarta, produk pertama yang ada di Purwakarta sudah dikupas tuntas oleh ownernya. Jadi launchingnya nanti 2024. Bagi yang nggak sabar pengen memiliki gelasan ini, datang aja ke BMR. Oke?